Shalom saudara-saudara. Dalam Yosua pasal 1 ayat 3 dan ayat 4 dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar yang di sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Saudara, berkat Tuhan bukan tidak ada batasnya, ada batasnya, tapi batasnya itu begitu luas, sehingga kalau orang Israel bisa mewujudkan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka akan luar biasa. Berkat Tuhan itu dalam hal wilayah, berkat Tuhan itu dari padang gurun sampai gunung Libanon, sampai sungai Efrat dan pantai laut tengah. Yang terjadi adalah sepanjang sejarah Israel, mereka tidak pernah punya perbatasan di sampai sungai Efrat. Sungai Yordan lah perbatasan mereka. Lalu kemudian saudara-saudara, mereka hanya menguasai sebagian daripada pantai Laut Merah. Sisanya dikuasai oleh orang Filistin. Sebagian kecil saja dari berkat itu yang mereka terima. Lalu, yang sebagian kecil ini pun tidak selalu mereka kuasai. 2000 tahun lebih mereka tidak menguasai lagi wilayah berkat Tuhan ini. Menjadi bangsa yang tidak bertanah air. Saudara, apa yang menyebabkannya? Tuhan berjanji setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang kujanjikan kepada Musa. Apa yang menyebabkan orang Israel tidak bisa mewujudkan berkat Tuhan ini? Saudara, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, ini yang bangsa Israel tidak bisa menepatinya. Sepanjang sejarah mereka di tanah Kanaan, mereka tidak selalu beribadah kepada Tuhan. Saat-saat mereka merasakan hidup yang makmur, pelan-pelan mereka meninggalkan Tuhan, jatuh ke dalam kemiskinan, dijajah bangsa lain. Kemudian mereka bertobat. Tuhan memulihkan mereka, pelan-pelan bangun kehidupan lagi makmur. Setelah makmur, mereka pelan-pelan meninggalkan Tuhan, jatuh ke tangan bangsa lain juga. Mereka bertobat, dipulihkan, dan itu berlangsung sepanjang sejarahnya. Itu sebabnya mereka tak kunjung maju untuk menguasai wilayah berkat Tuhan itu. Kalau saja mereka menguasai wilayah seperti yang ditulis dalam Yosua pasal 1 ayat 4, mereka akan menjadi benar-benar besar. Saudara-saudara, berkat Tuhan bukan tidak terbatas, tapi berkat itu yang tidak terwujud juga di dalam kehidupan orang Israel. Apa hubungannya dengan kita sekarang? Saudara, Tuhan mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh iman. Tapi apakah kita diberkati secara berlimpah-limpah? Itu menjadi pertanyaan. Karena untuk diselamatkan hanya diperlukan iman. Oleh iman kamu diselamatkan, bukan oleh perbuatan. Tapi untuk kehidupan di dunia ini yang selanjutnya, kehidupan yang diberkati, di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tidak persis sama kata-katanya seperti yang diucapkan kepada orang Israel, tapi tidak berbeda intinya. Yang Tuhan kehendaki adalah tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Tuhan, tetap bersekutu dengan Tuhan, tidak melupakan Dia, melekat dengan Tuhan. Kemudian firmanku tinggal di dalam kamu. Dengan kata lain, firman itu menjadi yang utama di dalam diri kita, menentukan norma-norma hidup kita, menentukan karakter kita, menentukan pemikiran kita, menentukan perbuatan kita. Jikalau kita memang mau melakukannya, itu memang menyelipkan daging. Tapi kalau kita mau melakukannya, Tuhan bilang gini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang sering kita minta dan kita tidak menerima. Tapi yang benar adalah, mintalah segala sesuatu, bahkan apa yang kamu inginkan, kamu akan menerimanya. Tapi bukan cuma minta. Melekatlah pada Tuhan. Hiduplah di dalam firman. Tuhan memberkati saudara. Amin.